Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Info Mas Agung, channel YouTube yang memberikan informasi terkait dengan touring, riding, motoran, camping, motocamp, dan otomotif lainnya. Bolo-boloku sekalian, untuk hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Bantul Selatan. Jadi tepatnya nanti di daerah Pleret, bisa juga tembus ke Imogiri. Ada yang beda untuk perjalanan hari ini. Kita akan melakukan perjalanan melewati jalan tembus, jalan rahasia, jalan yang jarang dilewati oleh mobil, motor, dan lain-lain. Jadi bolo-boloku sekalian, perjalanan kita mulai dari sini, jalan Piungan, Prambanan kilometer 1. Di belakang kita itu Prambanan dan di depan kita itu pertigaan Piungan. Kalau ke kanan ke kota, kalau ke kiri ke Gunung Kidul Wonosari. Bolo-boloku yang dari arah Klaten, Solo, Boyolali, dan sebelah sana-sana semuanya, panjenengan kalau mau jalan ke Jogja Selatan, Diandeles, Pantai Paris, Parangtritis, Samas, Pantai Baru, dan sebagainya, bagian selatan, saya kasih jalan alternatif yang anti macet, anti bangju, dan anti ramai, dengan pemandangan yang jos, yang pastinya panjenengan semua bolo-boloku yang suka motoran akan suka dengan jalan ini. Oke bolo, kita sampai di pertigaan, ke kiri ke Wonosari, ke kanan kota Jogja, kita ambil arah kanan. Tetapi kita tidak melewati kota Jogja bolo. Kalau jalan biasa itu ke kanan lurus, ya, ke kanan, maksudnya ke kanan lurus tuh, ini ke kanan, terus lurus terus sampai ke kota ring road, baru belok kiri. Nah, masalahnya kalau pas rame weekend, lebaran, atau liburan sekolah itu jalan ini kan macet bolo, rame banget. Nah, bagi yang mau ke arah Jogja Selatan, kita bisa lewat sini bolo. Nah, tulisannya ini bolo, SMP 1 Piungan, SMP Negeri 1 Piungan. Kita ambil kiri bolo. Oke ya, kelihatan dari saya ya. Nah, jalan kecil ini kita ambil kiri. Sip. Oke, kita lihat kondisi jalannya seperti apa. Info bolo, untuk hari ini perjalanan itu sekalian kerja saya bolo. Nah, ini saya bawa bahan vinil untuk dicetak jadi label usaha saya, namanya Rins Collection. Usahanya kami pembuatan tas bolo. Ya oke, kondisi jalannya seperti ini. Ini tergolong jalan besar karena dua mobil papasan, tidak perlu mengurangi kecepatan bolo. Ya, bisa kita lihat, dan jalannya halus, mulus, paduan hijau. Oke bolo. Nah, kita ikut jalan yang ada apa ini namanya, garisnya tengah ya bolo. Kita ikut jalan garis tengah hijau RT 2. Nah, ini ke Dusun Hijau bolo, Projo Taman Sari itu Bantul. Kita ikuti jalan ini. Oh ya bolo, perlu diinformasikan bahwa saat ini kita memakai motor
Polytron Fox R. Ya, cek bolo, kondisi baterai 100% dan kita sudah melakukan perjalanan 5 km. Belum kilang bolo persentase baterainya. Ya, sedikit saya ulas nih tentang Polytron Fox R. Ya, besok kita buatkan review jujur khusus untuk Fox R, tapi perlu sedikit saya spill ini. Motor Polytron Fox R yang saya pakai ini bolo sudah jalan itu 54.495 km. Nah, lumayan bolo. Ya, oke, sebelum dilanjut sedikit review motor Polytron. Luar biasa pemandangannya bolo. Ya, jalannya lurus, kiri kanan sawah dan kejauhan terlihat pemandangan bukit-bukit Piungan Bantul boloku. Nah, luar biasa. Coba proyek. Begini kondisi jalannya masih terlihat lebar. Ya, boleh dilihat nih, dan tentunya untuk rider-rider ya, riders nganggo es yang suka naik motor, yang dicari mesti jalan seperti ini bolo. Ayo, bener nggak? Ngaku nggak? Gitu. Nah, kalau kota Jogja tadi ke arah sana bolo. Wah, sana muter dulu. Kalau sini ini jalan tembus nanti ke Jogja Selatan, kita lihat tembusannya mana. Ya. Jadi tujuannya tidak hanya ke Pleret. Kalau Pleret itu kan nanti bisa tembus ke Jogja Selatan, ke pantai dan lain-lain, itu ke arah barat gitu bolo. Oke. Nah, ini ada pertigaan nih bolo. Kalau lurus nggak tahu, saya belum pernah. Kita belok kanan mengikuti garis putih. Iya. Oke, kembali ke Polytron Fox R bolo. Ya, Polytron Fox R ini saya pakai sudah 1 tahun 9 bulan dengan kilometer 54.000, hampir 54.500. Jadi ini disiksa luar biasa. Nah, dan kerusakannya seperti apa besok kita ulas khusus untuk review jujur Polytron Fox R-nya. Nah, yang jelas kita sudah masuk ke tanjakan bolo. Nah, sekaligus ngetes apakah Fox R ini kuat di tanjakan. Ada 2 mode, yaitu mode D sama mode S. Ya, kita pakai mode D atau mode standar saja. Bisa nggak kita naik ke tanjakan-tanjakan sini? Ya, kalau dibilang ekstrim, nggak ekstrim ini tanjakannya bolo. Ini tanjakan kalau tinggi, lumayan tinggi, cuman nggak terbilang ekstrim bolo, yang artinya nggak perlu keterampilan khusus untuk lewat ini. Tapi lumayan tinggi juga. Apakah kuat? Ya kita saksikan saja bolo. Ya, kita masuk ke kecepatan 40 km per jam. Oke bolo, untuk mode D ini maksimal 64 km. Tetapi kalau dinaikin atau ada penumpangnya itu paling hanya nyampe di 62 km per jam untuk mode D. Ya, kalau tanpa orang di standarnya terus digas gitu bisa 64 km memang. Cuman kalau ada bebannya ini paling 62. Ya ini tanjakan tinggi bolo, lihat bolo. Nah, ini tanjakannya lumayan tinggi. Nah, aku gas mentok dulu ya. Saya gas mentok itu masuk di angka 31 km per jam, 30. Tapi masih kuat bolo untuk mode D. Ya, saya jarang sekali menggunakan kode S. Ya, karena nggak perlu juga sih. Kalau sampai di kecepatan 80-90 kan nggak perlu. Saya cukup pakai di 60 saja udah cukup kalau pakai motor listrik itu. Oke, ini masih di tanjakan dan kondisi jalan ini gimana ya ini ya? Lebar juga nggak terlalu lebar. Ya, ini ada apa nih? Ada kafe ini boloku. Wah, ini pemandangan kafenya. Oke. Tapi jalannya asik loh bolo. Nah kan, nah ini tanjakan ini bolo, tanjakan dan asik. Wih. Saya gas pentok di kecepatan 30 km per jam. Polytron Fox R kode D. Oh, kita belok kanan dan masih belok lagi. Nah ini asiknya jalan sini bolo. Jadi oke, tinggi nih tanjakannya. Iya. Gas mentok 23 km per jam.
Nah, aslinya kayak gini nih kalau touring tuh. Iya. Jadi teman-teman, kalau sampean mau ke Jogja Selatan tidak perlu lewat kota. Lewat sini asik bolo. Ya, ini belokan dan tanjakan ya bolo. Iya. Masih kuat di 25 km per jam. Tanjakan di mode D untuk pengendara Fox R. Nah, ini jalannya itu lebar saja ya, termasuk lebar ya ini ya. Lebar karena dua mobil bisa papasan nih. Ya ngurangi kecepatan sedikit lah. Nah, ini tanjakan terus bolo. Nah, jalannya seperti ini. Jadi buat alternatif kawan-kawan sekalian yang bosen dengan jalan perkotaan Yogyakarta, kalau Anda dari arah Patok, misalnya dari arah Piungan, Prambanan, Klaten, Boyolali, Solo, dan daerah-daerah sekitar sana, mau ke Jogja bagian selatan bisa lewat sini. Ya, asik ini untuk sore-sore gitu. Dan saat ini siang hari bolo ini di jam produktif ya sekalian saya kerja. Ya sekali lagi pokoknya perjalanan tujuannya apapun mau kerja mau ngantar anak sekolah kalau kita menikmati perjalanan ya itu anggap saja itu touring ya karena hiburan ya teman-teman ya bolo-bolo itu. Jalannya ini cuma satu dari pertigaan tadi nggak ada cabang-cabang lain nggak usah bingung atau nggak usah takut untuk dibelasuk. Kanan jalan itu ada Masjid Umar bin Khattab Ngelosari. Ya, bolo-bolo kita masuk ke Ngelosari. Dan kondisi jalannya masih tanjakan, turunan. Yang nggak terlalu detail, nggak terlalu detail. Ya, bolo-bolo bisa lihat sendiri. Seperti ini jalannya. Ini ada pertigaan kecil, tetap ikuti jalan yang ada garis putihnya di tengah. Wih. Ya, asik bolo. Ini pagi atau sore ini mesti asik ini. Kalau malam gelap, ya mesti nih, bengi ya gelap. Nah, seperti ini view pandangan jalannya bolo bagi bolo-boloku yang sudah bosan riding di perkotaan mau melintasi kota Jogja bisa lewat sini pinggiran Jogja. Polytron Fox R sudah jalan 9,5 km, baterai 93% dari 100. Ya ini walaupun sudah jalan di odometer hampir 54.500, tapi kualitas baterainya masih jas bolo. Dan disiksa terus setiap hari untuk melakukan perjalanan panjang. Ya seperti ini bolo pemandangannya. Karakter jalan masih sama, yang bisa dibilang lebar, tapi nggak lebar banget ya. Mobil sangat aman. Nah, ini turunan tajam. Ya, turunan tajam tapi bukan yang ekstrim menurut saya. Harus pelan-pelan saja. Hati-hati penyeberangan jalan anak sekolah. Oke. Ini Kali Gatuk. Bolo ini desa atau dusunnya Kali Gatuk. Kali itu sungai Gatuk kuwi. Gatuk kuwi ketemu nempel ya. Gatukan mak jebrus. Nempel ya, Gatuk itu nempel. Jadi kali yang nempel. Enggak tahu kalinya yang mana. Dan sudah berkibar bendera merah putih menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Lagi viral mengibarkan bendera apa itu? One Piece ya? Nah, boleh ikut-ikutan mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara kita yang menurut beberapa orang termasuk saya amburadul, tidak tahu arahnya kemana ya, seperti tak terurus.
Oke, kondisi jalan masih sama, karakternya masih sama, ya lebar, lebar, oke, mobil papasan oke, halus oke, hampir tidak ada gerunjalan, kontur jalannya berliku-liku dan naik turun, naik turun. Ya teman-teman, kalau punya acara ke Jogja Selatan dari arah timur utara, boleh dilewatkan sini supaya ada pandangan lain. Ya, nggak ada jalan lurusnya ini. Ya, nggak ada jalan lurusnya. Kiri, kanan, turun, naik. Dan sepi banget ya, Bolo. Nah, ini sepi banget nih. Kita papasan mobil, pernah tadi nggak? Saya nggak ingat deh. Belum pernah ya papasan mobil, atau mungkin 1-2 kali. Nggak ada papasan mobil sama sekali ini. Nah kan? Nah, ini sepi, Bolo. Iya, memang jalan ini jarang diketahui. Ya, jadi kalau orang mau ke Bantul biasanya lewat kota dulu baru ke selatan. Kalau ini kan Menceng ya, sebelum jauh sebelum kota udah belok ke selatan, baru sedikit-sedikit ke arah timur, ke barat, ke timur, barat selatan, barat selatan. Naik, belok kiri. Belok kiri lumayan tajam, dan turun. Asik bolo jalannya bolo. Nah kan, kiri kanan turun. Seru ini. Untuk touring konvoy bareng-bareng seru juga ini. Kalau saya asik di jalan seperti ini daripada kota-kota lah. Sampean gimana kalau bolo-boloku sekalian pilih mana ini? Pilih jalan kota lewat Jogja kota atau lewat sini? Ya, kalau jarak saya kira sama ya. Bisa jadi lebih dekat sini kalau dibayangkan jalannya. Cuman memang sini nggak bisa kenceng. Kecepatan paling 50. Ya, 60 aja sulit. Kecuali mau ngepot-ngepot, jadi agak lama. Kemungkinan kalau jarak lebih dekat, tapi kalau waktu saya kira sama. Karena tidak ada jalan lurus ini. Belok kiri kanan, naik turun. Tidak bisa ngebut. Nah, ini saya jalan nih agak lurus. Jalan 60 aja nggak sampai nih. Nah, ini 60. Langsung saya turunkan lagi. Masjid Al-Fajar. Oke, kita lihat sampai mana perjalanan kita. Kita nyari tulisan-tulisan terlebih dahulu. Asik bro. Enaknya motor listrik itu nggak ada suaranya, nanti nggak ada bising, nggak ada polusi suara. Tapi kan sebagian orang bilang bahaya motor kok nggak ada suaranya. Ada lagi motor kok nggak ada suaranya terus piye sih numpai, ora penak katanya. Nah itu karena belum pernah merasakan. Enak wis merasakan motor listrik itu, wih. Nah ini ada belokan ke kiri. Ini kalau tidak salah ini Cinomati loh. Kita lurus ya ikut jalan ini. Kalau ke kiri itu kayaknya nanti ke Gunung Kidul Patuk. Kita tetap ikutin jalan yang ada garis merah, garis tengahnya. Itu boleh. Jadi coba, banyak pertanyaan atau orang meragukan motor listrik itu karena biasanya baterai, nek drop piye, nek entar ning jalan piye, terus nek
dan piye nek kena banyu piye dikumbah sapa ora. Ya toh? Terus kok ra ono suarane, engko nek rusak didadak kene ngendi gitu. Tapi kalau udah punya saya pribadi ya ini pengalaman saya ya, asalkan motornya pilihannya tepat ya, pilihan tepat itu sesuai dengan kebutuhan kita, jos ini boleh. Ini udah jalan 54.000 km lebih. Ya, ini kalau penggunaan normal motor biasa kan udah masuk 5 tahun ini bolong. Tapi ini saya baru pakai 1 tahun 9 bulan. Ya. Ada nggak yang rusak? Ada, tapi yang minor. Ya kalau yang minor nggak ada, paling perbaikan kemarin ganti balon itu cuman beli rating itu 5.000, jasa paling 10.000. Walaupun dibongkar semua dan lumayan ribet ganti bolam rating belakang itu. Terus yang terbaru kemarin Komstir 130 Komstir itu. Dan yang rusak itu bukan elektrikal ya bolo, kalau punya saya. Yang rusak itu mekanis ya. Mekanis itu maksudnya yo kayak Komstir ya kan, terus apa nih yo sleeper ugel. Ini bolo ada warna mart. Kalau ke kiri saya enggak tahu, belum pernah. Ya ini saya mau ke kanan karena tujuan kita ke jalan utama Pleret bolo. Nah, ini ke kanan ya. Ikuti jalur putih. Aman kalau ikuti jalur putih. Oke, kita lihat posisi di mana ini. Wonolelo ya, Wonolelo. Wonolelo itu masuk mana ya? Ada yang tahu boloku? Wonolelo Pleret Bantul, benar. Wonolelo Pleret Bantul, bolo. Ya. Dan jalannya itu lihat dulu, lebar banget jalannya. Oke, ini jalan alternatif buat kalian-kalian bolo-bolo murid dari Jenis yang mau ke Bantul Selatan dari arah Prambanan. Ya, jalan Jogja Solo bisa masuk ke arah Prambanan ke selatan Piungan. Ya, mau ke Jogja Selatan bisa lewat sini, pemandangannya syahdu. Jalannya dijamin mulus-lus, tidak ada bopeng-bopeng atau tambalan-tambalan. Posisi sampai di Wonolelo, kita lihat Wonolelo Pleret. Nah, nanti kalau sudah sampai Pleret, bolo-boloku itu bisa nyambung ke mana-mana itu, itu di selatan bolo. Mau Bantul, Jalan Paris, Parangtritis, pantai selatan Bantul sampai ke arah Jalan Diandres itu bisa. Nah, ini hanya jalan alternatif untuk menghindari kota Jogja. Kalau sampean merasa bosan dengan pemandangan kota, Bangjo, lampu merah dan bisingnya kota, bisa lewat sini. Gitu. Atau kalau rame dan lain-lain rame, macet jalannya, itu bisa lewat sini. Oke. Kita cek ini sampai mana, kita cari tulisan dulu. Sate Kelata. Ke kanan, ke lurus Bantul, ke kanan Piungan. Gitu bolo. Ya. Jadi kita ke lurus kalau mau ke Bantul dan Jogja Selatan, pantai-pantai dan lain-lain lewat sini. Ya, ini sudah masuk jalan, kalau utama sih bukan ya, tapi ini jalan penghubung kabupaten ini udah. Kalau kita tetap lurus ke kiri ini, kalau tidak salah
Imogiri bolo. Nah, kita kan tujuannya ke Pleret ya, biar tembus jalan utama Tegalrejo, Bawuran. Nah, sini Bawuran, Pleret. Perjalanan kita 16 km sampai sini bolo. 16 km dengan penggunaan baterai dari 100% ke 89%, berarti 11%. 11% dapat jalan 16 km. Kita lurus ke kiri, sepertinya tadi mau kiri sama. Sampai di jembatan Pleret Puskesmas Segoroyoso. Ya, ini jembatan mana ini? Kantor Hijau Oren, jual beli burung. Amanda Plastik. Oke, bolo. Cukup untuk liputan jalan kita kali ini. Ya, kita sudah sampai ke Pleret, itu tinggal nanti pilih mau ke daerah mana. Parangtritis tadi bisa ke Kota Bantul lewatnya sini. Kota Jogja bisa lurus terus, masih lumayan jauh ya. Ini sudah sampai ke Pleret, nanti tinggal sampean mau melanjutkan perjalanan kemana. Sudah nembus ke beberapa jalan ini teman-teman. Coba kita sampai di pertigaan depanku, kita berhenti di sana. Kemudian terima kasih sudah lihat konten kami. Mohon maaf kalau ada yang salah, silahkan koreksi di komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, share, dan lain-lain. Ya, cukup deh. Ini lurus Kota Gede, ke kiri Jejeran Bantul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.